Bapak-bapak dan ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, saya mengambil tema atau topik kita mesti berbuat baik sebagaimana Allah telah berbuat baik untuk kita. Topik ini sifatnya umum ya, dan kalau wartawan biasanya menyebutnya timeless. Timeless itu artinya tidak terikat dengan waktu tertentu, dia tetap relevan kapanpun. Nah, karena ini tetap relevan kapanpun, maka kita usahakan apa yang kita bahas nanti mendorong kita untuk berbuat baik seterusnya sampai akhir hayat. Kebetulan, insya Allah besok Selasa kita mulai puasa bulan Ramadan. Maka bulan puasa ini kita jadikan sebagai waktu dan sarana untuk melatih diri kita lebih intensif. Jadi kita tidak usah, meskipun tidak mengaitkan apa yang kita bahas ini dengan persiapan menghadapi bulan Ramadan, tapi karena kita membahas ini menjelang Ramadan, maka ini bisa sekaligus menjadi ancang-ancang persiapan untuk menghadapi bulan Ramadan. Cuma saya khawatirnya kalau saya menyebutkan bulan Ramadan, nanti apa yang kita bahas dianggap berlakunya hanya pada bulan Ramadan. Nanti setelah Ramadan, perilaku kita kembali lagi seperti semula. Jadi saya kira nggak usah dikaitkan secara eksplisit. Ini timeless, ini berlaku untuk seterusnya. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan sampai akhir hayat kita. Dan lagi saya menerima undangan webinar mengenai menyambut bulan Ramadan dari berbagai organisasi dengan berbagai ustadz. Jadi dengan begitu maka pembahasan mengenai Ramadan secara khusus saya berharap atau saya expect itu sudah membanjir. Jadi saya memilih yang sektor yang lebih umum supaya tidak hanya menghadapi Ramadan saja. Cuma ini kalau kita mulainya di bulan Ramadan akan bagus sekali karena bulan Ramadan itu suasananya mendukung sekali. Ya. Kenapa kita perlu berbuat baik? Karena Allah sudah berbuat baik pada kita. Ya. Allah itu sudah memulai dengan berbuat baik. Secara umum, kalau Allah sudah memperlakukan kita dengan baik, maka mestinya kita juga berperilaku baik. Berperilaku baik terhadap Allah maupun terhadap yang lain. Ya. Terhadap Allah sebagai pencipta kita dan juga kepada yang lain. Yang lain itu bisa sesama manusia, bisa bukan manusia. Bukan manusia itu bisa juga kepada para malaikat. Kita dianjurkan kalau ada nama malaikat disebut, kan kita mendoakan alaihis salam. Ya. Apakah perlu didoakan dia? Dia kan tidak pernah berbuat dosa. Ya kalau kita mendoakan malaikat itu nanti karena dia sudah penuh dengan rahmat, nanti nuberan rahmatnya ke kita kembali. Jadi kita berbuat baik kepada siapapun di luar kita, terutama kepada Allah dan kepada makhluknya. Dan makhluknya itu termasuk malaikat, binatang, lingkungan, dan bahkan diri kita sendiri. Jadi kita juga harus berbuat baik kepada diri sendiri. Dan seringkali kita itu suka egois. Kita maunya orang lain berbuat baik kepada kita, tapi kita tidak mau berbuat baik kepada orang lain. Misalnya, kita mengharapkan Allah mengampuni kita, tetapi kita tidak mau mengampuni orang lain yang berbuat salah pada kita. Atau kita tidak menyayangi orang lain, tapi kita minta disayangi oleh Allah dan minta disayangi oleh orang lain. Nggak bisa, kita mesti berbuat baik dulu ya. Nah, kalau di hadapan orang lain kita berbuat baik mendahului.
Nah, konteks kita ini kan dengan Allah. Maka Allah sudah berbuat baik kepada kita, maka kita tindak lanjuti, kita respon dengan kita berbuat baik kepada siapapun. Kepada siapapun supaya bisa mencakup semuanya tadi. Nah, jadi kalau kaitannya dengan Allah, kita nerima dulu, baru kemudian kita memberi. Karena kita tidak bisa memberi kalau kita tidak diberi oleh Allah. Kalau kita tidak diberi rezeki oleh Allah, kita tidak bisa membagi rezeki kepada orang lain. Tapi kalau kita misalnya dalam konteks antar kita mendahului, kita bersedekah dulu kepada orang lain, nanti orang lain akan berbuat baik kepada kita, tapi tanpa pamrih dari mereka. Karena kita pamrihnya hanya kepada Allah. Nah, Allah berfirman, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ini saya bilang firman Allah karena itu di dalam Al-Quran, dan sebenarnya ini kutipan. Allah mengutip Nabi Musa ketika berkata kepada Qarun. Qarun asalnya miskin, minta didoakan kaya, minta kepada Nabi Musa supaya didoakan kaya. Nabi Musa sudah memperingatkan, kamu lebih baik seperti ini. Tapi dia karena mendesak-desak pada Nabi Musa, waktu itu Qarun pengikut Nabi Musa. Ya. Terus oleh Nabi Musa didoakan dan dikasih cara-cara berbisnis, lalu dia menjadi kaya. Setelah dia menjadi kaya raya, dia disuruh membayar zakat, menolak, tidak mau. Nah, terus dinasihati, antara lain nasihatnya, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ini nasihat seorang nabi kepada Qarun. Nah, nabi itu kan biasanya menerima wahyu. Jadi kata-kata nabi ini berdasarkan wahyu dari Allah, kemudian dikutip oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya, berarti ini bisa kita pakai sebagai pedoman kita sehari-hari. Wala tabghil fasada fil ard, dan jangan berbuat kerusakan di muka bumi ini. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak suka kepada orang yang melakukan pengerusakan. Ya. Jadi karena kita sudah menerima kebaikan, ya teruskan saja kebaikan itu. Dan memang Allah secara umum itu selalu melakukan kebaikan secara umum. Kita kalau membaca surat As-Sajdah ayat 7, Allah berfirman, Allazi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Allah adalah yang berusaha berbuat baik, berusaha melakukan yang sebaik-baiknya kepada apapun yang ia ciptakan. Wa bada'a khalqal insani min tin, dan Allah memulai penciptaan manusia itu dari tanah liat. Jadi proses awalnya itu dari tanah liat. Tapi poin saya di sini adalah Allah itu selalu berbuat baik terhadap makhluknya. Nah, coba kita lihat kalau makhluk itu memang makanannya di dalam tanah, cacing misalnya, Allah membuat cacing itu tidak bertulang. Kalau diberi tulang, kasihan dia, nggak bisa masuk-masuk ke dalam tanah. Dan karena di dalam tanah itu memang ya penuh dengan lumpur, pasir dan sebagainya, maka Allah tidak memberi mata kepada cacing. Nah, ini kan Allah menciptakan apapun itu disesuaikan dengan habitat yang direncanakan oleh Allah, dia tinggalnya di mana. Jadi itu berarti the best. Jadi kalau kita itu sedang diberi oleh Allah, ya itu pilihan yang terbaik. Dan ketika kita tidak diberi, itu juga pilihan terbaik. Kita diberi kemampuan melihat sesama manusia, oh itu pilihan terbaik. Tapi Allah tidak memberi kita kemampuan melihat hantu, jin. Nah, kalau kita diberi, susah kita. Jadi alhamdulillah kita tidak diberi oleh Allah kemampuan melihat jin.
Tentu ada beberapa orang tertentu sedikit sekali yang bisa melihat jin, apakah karena tidak sengaja atau memang sengaja, ya. Itu tapi pemberian oleh Allah itu sebenarnya semuanya itu adalah baik, ya. Misalnya lagi, Allah tuh membuat langit tegak di atas tanpa tiang dan tanpa cacat. Allah berfirman di surat Al-Mulk ayat 3, "Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur." Allah yang telah menciptakan 7 langit. Kamu sekali-sekali tidak melihat pada ciptaan Allah itu, Allah yang Maha Pemurah itu, suatu yang tidak seimbang. Semua dibuat oleh Allah itu seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, apakah kamu melihat sesuatu yang tidak seimbang? Bahkan ayat ini diteruskan, lihat lagi, ulangi lagi, sampai kamu capek. Kamu tidak akan mendapatkan cacat di situ. Ya. Jadi Allah memang suka melakukan kebaikan. Nah, manusia khususnya dibuat oleh Allah dalam bentuk yang paling bagus. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik. Allah juga memberi kelengkapan yang melebihi makhluk yang lain. Jadi manusia diberi kelengkapan yang lebih dari makhluk yang lain. Apa itu? Manusia itu diberi perasaan, juga diberi insting, juga diberi akal. Ada makhluk lain diberi akal tapi tidak diberi perasaan, tidak diberi hawa nafsu, tidak diberi hawa nafsu. Ada yang diberi hawa nafsu tapi tidak diberi akal. Ada yang tidak diberi dua-duanya. Tapi manusia serba ada. Oh, tentu serba ada itu ada kekuatannya dan ada kelemahannya, ya. Seperti misalnya orang yang dibuat kaya, orang yang duitnya banyak sekali, kaya raya. Oh ya, ada kelebihannya, tapi juga ada kekurangannya atau ada kerepotannya. Dengan hartanya yang banyak, maka dia khawatir rumahnya dimasuki maling, khawatir dirampok misalnya, atau khawatir anaknya kalau sekolah nanti diculik, diminta tebusan. Kalau tidak kaya raya, kekhawatiran itu tidak ada. Jadi selalu plus minus. Dan manusia karena diberi kelengkapan yang lebih daripada yang lain, dia punya kelebihan, tetapi juga punya kelemahan-kelemahan. Karena ketika kita diberi akal, akalnya itu bisa mencari kebaikan, bisa mengembangkan kreativitas. Tapi dengan adanya hawa nafsu, kadang-kadang akalnya bisa kalah dan sebagainya. Ya, misalnya Allah menyebutnya, wa huwa alladzi ansha'a lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian pendengaran, penglihatan dan pikiran. Atau di sini diterjemahkan hati. Afidah itu sebenarnya mungkin kalau bahasa Inggris itu mind, pikiran. Qalilan ma tashkurun, sayang sedikit kalian itu bersyukur. Sedikit bersyukur ini kalimatnya qalilan ma tashkurun, itu terjemahnya bisa begini. Bisa kita diberi banyak, tapi yang kita syukuri sedikit dari yang banyak itu. Bisa juga berarti semua orang diberi kenikmatan, tetapi di antara semua manusia itu yang bersyukur hanya sedikit. Nah, ini peringatan. Maka kita mesti mensyukuri pemberian Allah. Nah, cara mensyukuri gimana? Kita manfaatkan pemberian Allah itu untuk melakukan kebaikan. Kita diberi akal, kita gunakan akal kita untuk mempelajari firman-firman Allah,
mempelajari kewajiban apa sih kita terhadap Allah, bagaimana kita mencari penghasilan yang halal dan sebagainya. Itu berarti kita mensyukuri pemberian Allah. Ya. Singkatnya, kenikmatan apapun pasti datangnya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun kenikmatan yang ada pada diri kalian itu pasti dari Allah. Idza massakumud dhurru fa ilaihi taj'arun. Maka hanya kepada Allah lah kamu minta pertolongan bila kamu ditimpa kemadharatan, ditimpa bahaya. Jadi karena memang Allah itu sumber dari segala-galanya, kalau kita menghadapi masalah kembalikan lagi kepada Allah. Nah, oleh karena itu, karena kita diperlakukan dengan baik oleh Allah, maka kita harus berbuat baik kepada siapa? Coba kalau kita kategorikan, tentu pertama kepada yang memberi. Kita kalau diberi oleh orang lain, ya kita berusaha untuk terima kasih kepada orang itu, kita berbuat baik kepada orang itu karena dia yang memberi benefit kepada kita. Nah, Allah itu memberi kita benefit 100%. Ya. Oleh karena itu kita mesti berbuat baik kepada Allah dalam bentuk syukur. Ya. Mensyukuri pemberian Allah. Cara syukurnya gimana? Kita pergunakan pemberian Allah itu untuk menyenangkan Allah, untuk melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah. Nah, ini ada contoh kalau manusia sudah menginjak dewasa, hendaklah berdoa minta kepada Allah ditunjuki bagaimana cara bersyukur. Coba saya bacakan, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sehingga ketika manusia itu mencapai dewasa, ya kira-kira umur 40 tahun, maka manusia itu yang bersyukur ya mengucapkan doa, Tuhan tunjukilah aku bagaimana aku seharusnya mensyukuri kenikmatan-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Dan tunjukilah aku bagaimana kami bisa berperilaku baik yang Engkau ridhoi. Jadi bersyukur ini wujudnya itu an a'mala shalihan tardah, berbuat baik yang diridhoi oleh Allah. Terus karena kita mendapatkan kenikmatan itu, kita berharap yang soleh bukan hanya kita saja, tapi juga anak-anak kita. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan jadikanlah soleh keturunan saya. Inni tubtu ilaik, saya sungguh bertaubat atau kembali kepadamu dan saya termasuk orang-orang yang tunduk kepadamu. Jadi bersyukur itu beramal soleh dan tunduk. Nah, tunduk ini ada poin berikutnya, contohnya berbuat baik kepada berbuat baik kepada Allah adalah tunduk. Allah berfirman, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila." Siapakah yang lebih baik agamanya? Agama itu way of life. Ya. Jadi siapakah yang lebih baik cara hidupnya dibanding dengan orang yang tulus, yang ikhlas memurnikan dirinya, memurnikan semua tujuan hidupnya hanya untuk Allah. Sedangkan dia pun mengerjakan kebaikan-kebaikan. Dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Nabi Ibrahim itu selalu dijadikan teladan untuk kita karena beliau tunduknya kepada Allah itu betul-betul lurus. Maka kita perlu ambil suri tauladan.
dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai kesayangannya, Khalil. Nah, ini maksudnya kalau kita mau meniru Nabi Ibrahim, berbuat baik dan memurnikan perilaku kita hanya untuk Allah, maka insya Allah kita akan disayangi sebagaimana Nabi Ibrahim disayangi. Berbuat baik kepada Allah juga termasuk, kalau tidak tadi kan kita sendiri itu tunduk kepada Allah, terus kita juga mengajak orang lain, ayo kita berbuat baik dan tunduk kepada Allah. Jadi mengajak orang lain. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah orang yang lebih bagus ucapannya dibanding dengan orang-orang yang mengajak-ngajak untuk kembali kepada Allah, untuk menghadap Allah, untuk berbakti kepada Allah, dan untuk berperilaku baik. Dan dia juga mengakui bahwa dia adalah orang yang tunduk kepada Allah. Itu sekedar sedikit contoh bagaimana berbuat baik kepada Allah. Tentu bisa diuraikan lebih detail. Ya. Yang kedua, misalnya kita juga dianjurkan berbuat baik kepada diri sendiri dan keluarga, ya, lingkup yang kecil. Bagaimana cara berbuat baik pada diri dan orang dan keluarga? Nomor satu yang paling penting adalah menjaga diri dan keluarga jangan sampai celaka. Kecelakaan yang paling dahsyat adalah masuk neraka. Oleh karena itu kita dianjurkan oleh Allah untuk menjaga diri jangan sampai kita atau anak cucu kita masuk ke neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Api neraka itu waquduhan nas wal hijarah, bahan bakarnya manusia dan batu. Ya, di situ karena ada api, kemudian ada manusia yang di situ, manusia menjadi terbakar. Nah, karena terbakar itu seolah-olah dia bahan bakarnya. Jadi sebenarnya manusia di situ terbakar, ya, bukan lalu membakar. Jadi seolah-olah dia itu menjadi bahan bakarnya. Nah, juga kalau kita ingin menghindari neraka baik untuk kita maupun orang lain, maka caranya apa? Kita menjaga kesehatan. Misalnya mulai dari makanan, kita makan yang sehat, juga jangan berlebihan, karena makan berlebihan itu juga bisa menjadi masalah kesehatan, menjadi masalah terhadap kesehatan. Juga untuk bersyukur kita juga mesti berpakaian yang baik ketika menghadap Allah. Ya. Allah menganjurkan kita sebagai berikut. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak cucu Adam, ambillah hiasanmu di setiap masjid. Nah, masjid di sini, masjid dalam bahasa Arab itu bisa sebagai common noun, ya, atau bisa menjadi bahasa Arab itu kata yang menunjukkan tempat. Di masjid itu kata jadian dari sajadah, sujud, maka masjid artinya tempat sujud. Tempat sujud itu bisa di mana saja, bisa di rumah, bisa di lapangan, bisa di masjid, bisa di kapal. Tapi bisa juga masjid itu kalau sudah dipakai sebagai label nama suatu tempat, maka masjid berarti bangunan yang khusus untuk sujud atau untuk sholat. Di sini artinya dua-duanya berlaku. Jadi ambillah hiasanmu di setiap tempat sujud. Jadi kalau sholat di rumah ya kita usahakan pakaian kita yang baik.
Jangan ketika sholat pakai yang kumal, yang sudah serewel-serewel. Tapi nanti kalau sholatnya di luar, pakai yang bagus. Atau ketika sholat pakai mukena yang murahan. Tapi ketika pergi kondangan, beli yang mahal-mahal. Gitu. Jadi mestinya kita itu ketika sholat memakai yang indah, ya, pakaian yang indah. Indah itu tidak harus berarti mahal, ya, dan kadang-kadang mahal tetapi malah tidak bagus untuk sholat. Misalnya mukena yang dibordir, kemudian bordirannya itu ada lubang-lubangnya, dibolongin begitu. Nah itu malah tidak bagus, harganya mahal, ya, tapi tidak bagus. Jadi dan ini tidak berarti bahwa terutama untuk ibu-ibu ketika sholat lalu gelangnya dipakai semuanya, kalungnya pakai semuanya, bukan. Ini pakaian yang menutupi aurat dan kelihatan baik. Baik pun itu juga jangan sampai baik yang terlalu menarik minat orang lain. Karena kalau kita pakai pakaian yang terlalu bagus, nanti orang, kalau kita sholat di masjid, orang yang sholat di belakang kita itu perhatiannya bisa beralih, pikirannya tidak ke Allah tetapi ke pakaian kita gitu. Jadi yang proporsional lah gitu. Dan yang perlu kita pahami bahwa perintah ini itu konteksnya pada saat itu masih ada saja orang yang tawaf sambil telanjang, ya, tawaf sambil telanjang. Pola pikir mereka bahwa ketika mereka tawaf itu mereka sedang menghadap Allah. Nah, ketika menghadap Allah maka semuanya harus bersih. Nah, kalau ada baju yang pernah dipakai untuk melakukan perbuatan maksiat, maka dianggap baju itu kotor. Lalu mereka tinggalkan pakaian itu. Kalau tidak punya yang bersih, ya lebih baik telanjang. Nah, itu jadi pola pikirnya itu seolah-olah telanjang itu baik gitu. Tapi pola pikir itu ya tidak pas. Lalu Allah menganjurkan pakailah hiasan. Nah, pakaian itu di samping melindungi badan kita juga menghiasi badan kita. Terus jaga kesehatan. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Silahkan kalian makan dan minum, jangan berlebihan. Nah, jangan berlebihan ini bisa berlebihan secara porsi atau secara proporsional. Ya. Jadi kalau satu piring cukup atau setengah piring cukup, ya udah segitu saja, tidak usah berlebihan. Dan tidak berlebihan itu juga berarti bahwa kalau misalnya di dalam tubuhnya itu sudah ada penyakit diabetes, maka karbohidratnya mesti dibatasi. Nah, kalau makan karbohidrat dalam jumlah berlebihan itu termasuk tusrifu ini, termasuk yang dilarang. Jadi jangan berlebihan itu baik secara porsi secara menyeluruh maupun secara bagian-bagian yang dikaitkan dengan kondisi tubuh atau komposisi kimiawi di dalam tubuh. Innahu la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka kepada orang yang berbuat berlebihan. Itu berbuat baik untuk skala kecil diri sendiri dan keluarga. Bagaimana dengan orang lain? Dan orang lain itu banyak sekali contoh-contoh yang diberikan oleh Allah supaya kita berbuat baik kepada orang lain. Misalnya apa? Umumnya, secara umum begini, kita lakukan apapun yang memberi manfaat kepada orang lain. Ya. Manfaat apa saja? Tentu yang halal. Terus juga kita usahakan menghindarkan bahaya dari orang lain. Itu secara umum. Detailnya itu bisa kita ambil contoh-contoh. Ya. Jadi intinya adalah memberi kebaikan kepada orang lain dan mencegah jangan sampai orang lain itu tertimpa sesuatu yang buruk. Satu saat ada seseorang yang
datang dan bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ayun nasi ahabbu ilallah?" Siapa orang yang paling dicintai oleh Allah? Rasulullah menjawab, "Ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas." Orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Wa ahabbul amali ilallahi azza wa jalla sururun yudkhilhu ala muslim. Perbuatan yang paling disukai oleh Allah adalah menyenangkan orang lain. Menyenangkan orang lain, terutama yang sesama muslim. Terus, au yakshifu anhu kurbah, atau dia menghilangkan kesulitan dalam hidup dari orang lain itu. Atau contohnya yang lebih detail, au yaqdi anhu dainan, atau membayarkan hutangnya orang lain. Kasihan orang itu hutangnya banyak. Kalau kasihan, menolongnya bisa juga kalau kita tidak mau rugi, dia punya dagangan apa, kita beli, nggak usah beli dari orang lain, kita beli dari situ. Terus supaya menolong ekonominya orang itu. Bisa juga kalau kita melihat dia banyak utangnya dan kita punya uang yang cukup, udah utangnya aku bayarin gitu. Autatrudu alaihi anhu ju'a, atau engkau menghilangkan laparnya orang itu. Lapar itu penting ya. Lapar itu penting karena orang kalau nggak pernah lapar, orang itu akan sombong sekali. Jadi lapar itu sebenarnya hal yang baik karena Allah bisa ngerem kesombongan kita lewat itu. Sehebat-hebatnya orang kaya, berpangkat, itu kalau lapar juga lemes itu. Oleh karena itu lapar itu penting, tapi orang tidak boleh terlalu lapar. Nah, oleh karena itu kalau ada orang yang kelaparan, tidak punya sarana untuk menghilangkan kelaparan itu, kita beri makan. Ya. Itu pentingnya adanya lapar. Dan Rasulullah itu seringkali kalau makan itu bersama-sama dengan orang lain, bersama-sama dengan orang lain dengan variasi yang bermacam-macam. Nah, supaya apa? Supaya orang tahu bahwa Nabi Muhammad itu manusia biasa, maka jangan dikultuskan. Jangan dikultuskan, aku ini manusia biasa. Nanti kalau dikultuskan bahaya seperti Nabi sebelumnya dikultuskan malah terus dianggap Tuhan. Nah, ini Nabi Muhammad ini menunjukkan aku ini juga manusia biasa, kalau aku nggak makan ya lapar gitu, lemah seperti kamu. Nah, terus malah Rasulullah memberikan contoh, kalau aku bagi saya lebih suka aku misalnya jalan-jalan melihat orang, kalau ada yang sedang kesulitan terus aku tolong dia. Aku lebih suka berbuat yang seperti itu daripada aku diam diri di dalam masjid, iktikaf di masjidku ini. Padahal di masjidnya Madinah itu kan orang kalau sholat di situ pahalanya itu kan 100 kali lipat. Oleh karena itu sholat di situ itu menjadi rebutan bagi orang-orang yang lagi haji atau umroh. Malah kadang-kadang berlebihan. Ada masjid yang lebih hebat dari itu, pahalanya dilipat gandakan lebih banyak lagi di Masjid Makkah, di Masjidil Haram. Terus orang itu berlama-lama di Madinah supaya bisa sholat jamaah 40 kali. Tapi ketika di Makkah hanya 1-2 hari, sholatnya hanya sedikit. Kan lebih baik diperbanyak di Makkahnya begitu. Nah, ini Rasulullah itu lebih suka jalan-jalan dalam rangka mencari orang siapa yang butuh pertolongan dan kemudian beliau menolong. Itu lebih dia sukai, artinya lebih baik daripada iktikaf di masjid itu. Maka kaitannya dengan Ramadan nanti,
kadang-kadang kita itu bingung. Aku ini misalnya yang praktek sebagai dokter, aku mau praktek sebagai dokter atau itikaf. Ya, lihat, kalau dia praktek jadi dokternya itu sekedar hanya mencari duit, ya lebih bagus itikaf. Tapi kalau dia itu praktek sebagai dokter dalam rangka menolong orang-orang yang sedang hampir putus asa, dan umumnya orang sakit kalau berat itu lalu suka putus asa. Juga ada kemungkinan kalau tidak segera teratasi bisa meninggal. Nah, terus dokter itu menolong orang itu. Kalau niatnya benar, itu pahalanya bisa lebih banyak daripada itikaf gitu. Maka kalau kita punya waktu, itikaf bagus. Tapi ketika kita itikaf, melihat orang lain tidak itikaf, jangan buru-buru dianggap orang itu tidak mau beribadah. Nanti dulu Rasulullah itu bilang bahwa jalan-jalan kemudian menolong orang lain untuk mengatasi masalahnya itu lebih disukai. Dan Rasulullah mengatakannya iktikaf di masjid itu syahron, dalam 1 bulan. 1 bulan lama. Kita kalau pergi umrah ya, belum tentu 1 bulan, kadang-kadang hanya 10 hari terakhir. Misalnya lagi berbuat baik untuk orang lain itu memohonkan ampunan untuk sesama muslim. Oh, ini pahalanya banyak ini. Ya, ini pahalanya banyak luar biasa. Ya, coba sabda Nabi-nya begini. Man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat kataballahu lahu bikulli mu'minin wa mu'minatin hasanatan. Siapa yang mau memohonkan ampunan bagi orang mukmin laki-laki dan perempuan, pakai jamak. Ya Allah, ampunilah semua orang mukmin laki-laki dan semua mukminat perempuan. Maka Allah menghitung kebaikan bagi dia 1 kebahagiaan untuk 1 orang mukmin. Coba kita kan berdoanya hanya lil mu'minin wal mu'minat. Kalau di dunia ini orang muslimnya ada 1,5 miliar, berarti kebaikan yang kita lakukan dengan berdoa ini itu sudah 1,5 miliar sendiri. Jadi pahala berlipat ganda sampai 1,5 miliar kali. Oh, ini pahalanya besar sekali. Makanya jangan pernah mencemooh atau menyalahkan orang yang mendoakan orang sesama muslim, baik dia masih hidup maupun sudah mati. Ya, kalau dia ditambah misalnya Allahumma ighfir li walil mu'minina wal mu'minat, ya Allah ampunilah aku dan juga orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan. Kalau ditambahi al ahya'i minhum wal amwat, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Loh, yang mati kan jauh lebih banyak lagi. Yang hidup sekarang ini orang mukmin kira-kira 1,5 miliar. Tapi yang sudah meninggal itu kan mulai dari zaman Nabi Adam. Semua yang beriman. Berapa ratus miliar itu. Jadi kita sering-sering mohon ampun kepada Allah, jangan hanya untuk diri sendiri. Li wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat. Maka pahalanya setiap 1 orang mukmin itu dianggap 1 kebaikan. Contoh lagi, berbuat baik untuk orang lain, memberi kemudahan kepada orang lain. Rasulullah mengatakan, wa may yassara ala mu'sirin fid dunya yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang sedang kesulitan di dunia, maka Allah akan memudahkan urusan dia di dunia dan di akhirat. Misalnya tadi orang punya utang, bingung, itu kan dia lagi kesulitan dibayari. Orang lagi mencari pekerjaan, PHK, terus dibantu supaya bisa mendapatkan pekerjaan. Itu kesulitan rezeki, memberi nafkah, kemudian dapat kemudahan. Maka Allah akan memudahkan orang yang menolong itu.
itu tidak hanya di dunia tapi juga dunia akhirat. Terus memberi makan, tadi juga sudah saya singgung. Memberi makan di sini ada lebih spesifik yang diberikan apa? Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Memberi makan kepada orang miskin, anak yatim dan tawanan perang, padahal dia menyukai makanan itu. Jadi kalau kita memberi makanan kepada orang lain, kita lihat kita sendiri suka nggak dengan makanan itu. Kalau kita suka, itu kita berikan. Ya. Ada orang yang dia miskin ya, dan dia miskin, terus tapi kalau melihat ada makanan enak, itu dia merasa jangan sampai Rasulullah keduluan orang lain untuk mencicipi makanan ini. Jadi begitu ada makanan yang enak, wah, aku bawa ke Rasulullah. Jangan sampai Rasulullah keduluan. Itu dia sendiri menyukai makanan itu, lalu dia kepengen makanan itu diberikan orang lain, dalam hal ini Rasulullah. Nah, kita bisa misalnya pas menemukan makanan enak, satu saat sampai di jalan lapar, mampir di restoran, wah enak sekali, beli lagi untuk bapaknya, ibunya di rumah, biar merasakan enak seenak itu. Nah, itu. Terus memberi makannya itu juga innama nut'imukum liwajhillah, kami memberi makan kepada kalian itu hanya untuk mencari ridha Allah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura, kami tidak mengharapkan balasan maupun terima kasih. Kalau tidak punya harta, tidak punya makanan gimana? Bisa sedekah dalam bentuk lain. Ya. Ini ada contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW yang dikutip oleh Abu Dzar. Rasulullah bersabda, tabassumuka fi wajhi akhik laka sedekah. Senyummu senyum di wajahmu kepada saudaramu itu sedekah. Wa amruka bil ma'rufi wa nahyuka 'anil munkari sedekah. Kamu menasihati orang untuk berbuat baik, melarang orang berbuat kejahatan, itu juga sedekah. Wa irsyaduka ar-rajula fi ardid dhalali laka sedekah. Kamu memberi petunjuk kepada orang yang tersesat. Oh, lewat sini. Nah, itu sedekah. Wa basaruka lirrajulil radi'il basar laka sedekah. Dan kamu menuntun orang lain yang penglihatannya itu kabur, maka itu juga sedekah. Wa imatatuka al-hajar wa syaukata wal 'azma 'an at-tariqi laka sedekah. Kamu menyingkirkan barang-barang yang berbahaya dari jalanan, misalnya duri, paku, atau kabel-kabel. Itu kadang-kadang kabel-kabel di trotoar itu bisa menjegal orang itu. Nah, itu menyingkirkan itu juga sedekah. Dan sebagainya ya. Jadi berbuat baik kepada orang lain itu juga bisa berarti sedekah, meskipun kita tidak punya harta, kita bisa bersedekah. Pendeknya, pokoknya menolong dalam kebaikan itu termasuk kebaikan yang dianjurkan, seperti wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan kamu jangan tolong menolong dalam dosa. Terus yang paling ringan, qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairum min sadaqati yatba'uha adha. Ucapan yang bagus dan memaafkan orang lain itu lebih bagus daripada bersedekah tapi nyakiti hati orang itu. Lalu seterusnya, berbuat baik kepada lingkungan. Bagaimana lingkungan kita? Baik binatang maupun pepohonan, itu kita juga harus mesti berbuat baik. Karena kita sudah diperlakukan dengan baik oleh Allah. Secara umum Allah mengatakan,
Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Kamu jangan melakukan pengerusakan di muka bumi setelah dibuat baik oleh Allah. Coba kalau kita melihat tanah lapang luas sekali, biarkan. Nanti kan akan terbentuk ekosistem yang bagus. Baik untuk tumbuh-tumbuhannya maupun untuk binatangnya. Termasuk binatang itu ada yang menjadi predator. Ya, karena predator itu penting. Predator itu untuk menjaga keseimbangan, jangan sampai ada populasi yang berlebihan di satu kelompok. Jadi kalau ada populasi berlebihan, maka Allah mendatangkan predator supaya tetap seimbang. Itu berarti Allah itu memang kecenderungannya membuat baik. Tapi ketika kita campur tangan itu seringkali melakukan kerusakan. Maka kita jangan merusak yang sudah baik. Zaharul fasadu fil bar. Ini di surat Ar-Rum ayat 41 Allah menyatakan zaharul fasadu fil bar wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nyata kerusakan di daratan maupun di lautan disebabkan oleh kelakuan manusia. Nah, rusaknya lingkungan itu sebenarnya dibuat oleh Allah untuk mengingatkan ini akibat dari ulahmu. Diingatkan supaya kembali berbuat baik, jangan merusak lingkungan. Ya. Juga terhadap binatang kita juga tidak boleh memperlakukan binatang dengan jahat. Ya, misalnya ketika kita itu terpaksa membunuh binatang, ada kalajengking gitu, suka kita takut atau ular gitu, terus kita mau membunuh, boleh nggak membunuh dalam rangka menghindari bahaya? Boleh, tapi membunuhnya yang baik. Ya. Innallah katabal ihsana ala kulli syai'. Allah itu mewajibkan kebaikan untuk segala sesuatu. Maka fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Ketika kamu membunuh, bunuhlah dengan cara yang terbaik. Wa idza dzabhtum fa ahsinul dzabha. Fa ahsinul dzibha. Ketika kamu menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Misalnya wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatah. Binatang yang sebelum disembelih diistirahatkan dulu biar santai, dan senjatanya, si pisaunya itu dibuat yang tajam sehingga tidak terasa sakit. Nah ini terutama ketika membunuh ini mesti dengan cara yang baik. Misalnya nyamuk itu kita nggak suka, ya bunuhlah dengan cara yang baik, jepret begitu. Jangan dengan cara dibakar. Atau semut, banyak semut, wah ini semutnya gigit, semut merah begitu, lalu terus dibakar. Jangan, nggak boleh kita membakar binatang. Yang boleh menghukum dengan api itu hanya Allah, kita nggak boleh. Maka jangan dibakar. Nah ini yang seringkali kita itu nggak merasa, membunuh nyamuk dengan listrik, cetat. Nah, itu kan sebenarnya membakar itu. Ya. Jadi kita hindari cara-cara yang menyiksa. Keuntungan apa yang kita peroleh kalau kita berbuat baik? Berbuat baik pada pihak lain. Keuntungannya banyak. Antara lain adalah Allah akan mencintai orang yang berbuat baik. Ya. Allah mengatakan, "Wala tulqu bi'aidikum minat tahlukati wa ahsinu. Innallaha yuhibbul muhsinin." Kamu jangan mengulurkan tanganmu untuk melakukan pengerusakan, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi poinnya adalah Allah mencintai orang yang berbuat baik. Kalau kita mau berbuat baik, maka insya Allah kita dicintai oleh Allah. Juga orang yang berbuat baik itu akan mendapatkan imbalan yang lebih baik daripada yang kita lakukan. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Orang yang mau berbuat baik, dia akan mendapatkan kebaikan plus tambahan, waziyadah, dan ada tambahan. Jadi misalnya kita itu
suka menolong orang hanya satu dua, tapi orang melihat wah itu orang baik, kemudian orang lain berbuat baik pada kita. Nah, orang lain ketika berbuat baik dengan kita itu kemungkinan besar lebih banyak, lebih besar daripada yang telah kita lakukan. Jadi itu ziyadah. Belum lagi tambahan lagi besok di akhirat, gitu. Ya. Yang memberi fasilitas, ya, berbuat baik dengan cara memberi fasilitas kepada orang lain itu pahalanya juga besar. Dia akan mendapatkan pahala sama dengan orang yang difasilitasi. Misalnya ada orang puasa, ini besok puasa Ramadan ini, terus kita menyediakan makanan untuk berbuka. Nah, ini strateginya kalau misalnya ada buka bersama, bawalah makanan yang kira-kira dimakan atau diminum pertama kali sebelum makan yang lain. Nah, makan atau minum yang pertama kali itu kan berarti dipakai untuk berbuka, untuk menghilangkan kehausan orang itu atau laparnya orang itu. Itu pahalanya sama dengan puasa itu sendiri. Jadi misalnya, wah ini kalau aku bawa minuman es cola atau apa yang paling diminati, kira-kira nanti itu yang diminum pertama. Bila perlu siapkan sendiri mana gelasnya, mana cangkirnya, diambilin supaya apa? Orang-orang minum itu dulu dah, minum itu dulu. Bila perlu suguhkan di hadapannya, biar nanti begitu adzan langsung itu yang dimakan. Pahalanya sama dengan orang puasa. Nah, Rasulullah mengatakannya, man jahaza ghazian au jahaza hajjan au khalafahu fi ahli au aftara shaiman kana lahu mithlu ujurihim. Ada orang yang pergi perang fisabilillah, ya. Kemudian ada orang membantu mempersiapkan baik dengan hartanya dia ataupun tidak. Misalnya, oh kamu belum punya pedang, nih pakai pedangku. Ini untuk zaman dulu ya, pakai pedangku. Nah itu pahalanya sama dengan ikut perang. Atau kamu nanti haus, bawain air. Nah, itu juga pahalanya sama. Nah itu orang haji, wah ini kamu berhaji, terus dibantu persiapannya. Atau tidak membantu itu, tapi merawat orang yang ditinggal. Orang pergi haji, terus udah kamu berangkat haji, anakmu aku yang ngurusin. Nah, ngurusin anaknya ini pahalanya sama dengan pergi haji. Ini saya jadi ingat adik saya. Begitu saya mau pergi haji, suami adik saya itu bilang, oh kamu yang ngurusin anak-anak, kamu pahalanya sama dengan haji. Ya, atau memberi buka untuk orang puasa, itu pahalanya sama tanpa mengurangi pahalanya orang yang berbuat baik tadi. Dan orang yang berbuat baik pada orang lain itu mendapatkan rahmat dari Allah. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat untuk orang-orang yang berbuat baik. Juga berbuat baik itu bisa melebur dosa. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Perbuatan-perbuatan yang baik itu bisa menghilangkan atau menghapus dosa-dosa. Itu adalah peringatan bagi orang yang mau ingat. Ringkasnya yang kita bahas pagi ini adalah bahwa Allah telah berbuat baik kepada kita, maka kita harus juga berbuat baik. Berbuat baik untuk Allah misalnya, mensyukuri kenikmatannya dan taat kepadanya. Berbuat baik untuk diri sendiri dan keluarga, yaitu menjaga diri dan keluarga dari api neraka dan mengkonsumsi makanan yang sehat. Terus berbuat baik kepada orang lain gimana? Memberi manfaat sebanyak-banyaknya untuk orang lain, memohonkan ampunan, memberi kemudahan, menolong, dan setidaknya bertutur kata yang baik. Berbuat baik untuk lingkungan misalnya, jangan merusak. Lebih tekanannya jangan merusak, karena lingkungan itu sebenarnya sudah baik. Ya. Lalu tidak menyakiti binatang. Keuntungan bagi orang yang mau berbuat baik adalah dicintai oleh Allah, diberi rahmat oleh Allah, diberi pahala, dan diizinkan masuk surga. Ya, mudah-mudahan Allah memudahkan kita berbuat baik kepada Allah
dan kepada semua makhluknya supaya kita mendapatkan benefit seperti tadi. Terima kasih.